Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Suster N. Newtown, biarawati dari Kongregasi Santo Franciscus Xaverius, Keuskupan Myitkyina, negara bagian Kachin di utara Myanmar. Ia merasa tidak tahan dengan aksi brutal pasukan keamanan Myanmar dan dengan heroik datang seorang diri menemui para tentara penjaga keamanan. Dengan pakaian biaranya, ia bersimpuh dan menangis sembari memohon para tentara agar tidak bertindak brutal membunuh anak sebangsa mereka yang melakukan demonstrasi. Suster Town muncul sendirian di depan polisi anti huru-hara yang berlapis tameng baja. Dengan penuh air mata, biarawati N. Newtown memohon para polisi untuk berhenti menangkap para pengunjuk rasa. Sekitar 100 pengunjuk rasa bisa melarikan diri dari polisi karena suster itu. Karena tindakan mulia tersebut, ia masuk dalam 100 wanita berpengaruh dan inspiratif tahun tersebut versi BBC. Valois masuk menjadi biarawati di Prancis pada usia 23 tahun. Bergabung dengan Palang Merah, Valois merupakan satu dari 10 biarawati Ordo Augustinian yang dikerahkan untuk merawat tentara saat pertempuran di Ypres. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1942, sekitar 6.100 pasukan sekutu yang terdiri dari Kanada dan Inggris mencoba menyerbu kota pelabuhan di Ypres. Namun, serangan bertajuk Operasi Jubilee tersebut gagal total. Pasukan sekutu dihadang oleh senapan mesin serdadu Nazi Jerman. Akibatnya, hanya dalam waktu 6 jam, 3.367 tentara sekutu tewas maupun tertawan. Sebagian besar di antaranya merupakan personel Kanada. Itu bukanlah perang, itu adalah pembantaian, kenang Valois saat itu. Dia kemudian mengabdikan diri untuk merawat pasukan yang terluka dalam penyerbuan itu. Dedikasi serta perhatian yang diberikan oleh Valois selama perang menjadikannya legenda. Valois kemudian mendapat julukan Malaikat di Ypres. Adapun AFP melaporkannya sebagai Malaikat Putih. Pada salah satu kisah, Valois pernah berdiri di antara seorang tentara Kanada yang terluka dan perwira Jerman yang mengacungkan pistol. Konon, Valois berkata bahwa perwira Jerman tersebut harus menembak dirinya jika ingin membunuh serdadu Kanada yang terluka itu. Kemudian di 2010, Valois berkisah kalau dia pernah diminta seorang tentara yang terluka untuk menciumnya seperti yang dilakukan ibu si tentara tersebut. Ketika saya melakukannya, beberapa saat kemudian tentara itu meninggal, kenang Valois pada saat itu. Sering, Valois mengambil risiko dengan mengambil ransum makanan Jerman untuk memberi makan tentara Kanada maupun Inggris yang terluka. Atas jasanya, pemerintah Perancis mengganjarnya dengan penghargaan Order of Merit di 1992, serta gelar ksatria di Legiun Kehormatan 1996. Oleh pemerintah Kanada, Valois menerima penghargaan Medali Pelayanan Kanada pada 1996. Pada tahun 1982 saat puncak pengepungan Beirut, Bunda Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit dengan menengahi sebuah gencatan senjata sementara antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Ditemani oleh para pekerja Palang Merah, ia melakukan perjalanan melalui zona perang ke rumah sakit yang hancur untuk mengevakuasi para pasien muda. Bunda Teresa meninggal dunia tanggal 5 September tahun 1997. Jenazahnya dipindahkan dari rumah induk ke Gereja Santo Thomas, gereja dekat Biara Loreto di mana ia menjejakkan kaki pertama kalinya di India hampir 69 tahun yang lalu. Ratusan ribu pelayat dari berbagai kalangan dan agama, dari India maupun luar negeri, berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka.
Bunda Teresa mendapat kehormatan dimakamkan secara kenegaraan oleh pemerintah India pada tanggal 13 September. Jenazahnya diarak dalam kereta yang sama yang dulu digunakan mengusung jenazah Mohandas K. Gandhi and Jawaharlal Nehru, melewati jalan-jalan di Kalkuta sebelum akhirnya dimakamkan di rumah induk misionaris Cinta Kasih. Pertanyaannya, bisakah kita meneladani tindakan mereka atau terus berbagi kasih kepada sesama? Semoga Tuhan selalu memberkati kita.